Di tengah hiruk-pikuk Malioboro, Rehan, seorang kusir andong sederhana, tidak pernah menyangka bahwa cintanya justru datang dari tempat yang paling tak terduga, Korea Utara. Tapi saat masa lalu perempuan itu mulai menguak, Rehan harus memilih, bertahan dengan cinta yang menyakitkan, atau melepaskan segalanya demi kebenaran yang belum tentu ia sanggup hadapi. Namaku Rehan. Usia udah lewat kepala 3. Kerjaan? Kusir andong di Jogja. Setiap pagi aku bangun lebih awal dari matahari, mandiin kuda kesayanganku, Kliwon, dan siap-siap narik andong di sekitar Malioboro. Buat orang lain, hidupku mungkin ngebosenin. Rutinitasnya gitu-gitu aja. Tapi bagiku, hidup sederhana itu cukup. Selama masih bisa makan, bisa nyicil bayar kontrakan kecil di belakang pasar Beringharjo, dan Kliwon sehat, aku udah bersyukur banget. Tapi ya namanya manusia, kadang hati ini juga pengen lebih dari sekadar cukup. Kadang ada rasa kosong yang gak bisa dijelaskan. Apalagi kalau malam datang dan jalanan udah sepi. Di situ biasanya aku mulai mikir yang aneh-aneh. Tentang masa depan, tentang cinta, dan tentang siapa yang bakal nemenin aku tua nanti. Hari itu sebenarnya biasa aja. Panas, ramai, dan penuh turis. Aku duduk santai di atas andong sambil nunggu penumpang. Di seberang jalan, ada rombongan turis asing yang sibuk foto-foto. Aku nggak terlalu merhatiin, sampai mataku menangkap satu sosok. Perempuan, cantik, beda dari yang lain. Kulitnya putih bersih, rambut hitam panjang terurai. Bajunya simple, tapi elegan. Dia berdiri sendirian, pegang peta kertas yang udah agak lecek. Mukanya kelihatan bingung, tapi tetap anggun. Aku nggak tahu kenapa, tapi tiba-tiba aku berdiri dan nyamperin dia. Bukan maksud ngapa-ngapain, aku cuman penasaran. Permisi mbak, butuh bantuan? Dia nengok. Matanya gede, bulat, bening banget. Dia ngangguk pelan, lalu nunjukin peta yang dia pegang. Sorry, I want go to Beringharjo. Katanya dengan logat asing yang kental banget. Aku senyum. Pasar Beringharjo mbak, naik andong saya aja, nanti saya antar. Dia kelihatan ragu sebentar, lalu senyum tipis. Oke. Kami naik andong, dan aku mulai jalan pelan. Selama perjalanan dia banyak diem. Matanya sibuk lihat-lihat sekeliling. Tapi sesekali dia nyapa orang-orang dengan senyum ramah. Aku coba ngajak ngobrol. Nama saya Rehan. Kalau boleh tahu, nama mbak siapa? Dia nengok sebentar. Yojung. Oh, dari Korea? Dia angguk. North Korea. Aku kaget, tapi cuma bilang, wah, jarang loh ada turis dari sana. Dia cuma senyum kecil. Nggak jawab. Ada aura aneh dari dia. Bukan negatif, cuman dia kayak orang yang lagi nyembunyiin sesuatu. Entah sedih, entah takut, atau kecewa sama hidup. Tapi siapa aku sampai bisa nebak-nebak perasaan orang yang baru? Aku kenal 10 menit, sampai di Beringharjo. Dia turun dan ngasih uang. Tapi aku tolak. Nggak usah. Tadi kan cuma nganterin, kataku. Dia kaget. Really? Aku angguk. Anggap aja sambutan dari orang Jogja. Dia diam sebentar, lalu buka tasnya dan ngasih aku sesuatu. Sebuah gantungan kunci kayu. Bentuknya kuda. From me. Give. Aku ngangguk, agak kikuk. Makasih ya. Dia senyum lagi, kali ini lebih lebar. Lalu jalan masuk ke pasar dan hilang di antara kerumunan. Aku duduk lagi di atas andong, pegang gantungan kunci itu. Rasanya aneh. Biasanya aku lupa sama penumpang, begitu mereka turun. Tapi nggak tahu kenapa, sosok Yojung terus terbayang. Entah kenapa, aku merasa pertemuan ini bukan kebetulan. Mungkin, ini awal dari sesuatu. Atau mungkin, ini cuman harapan orang sepi yang lagi butuh teman ngobrol. Tapi yang jelas, hari itu jadi hari pertama di mana hidupku mulai berubah. Sejak pertemuan pertama itu, aku jadi sering mikirin Yojung. Anehnya, bukan karena dia cantik, meskipun itu nggak bisa dipungkiri juga, tapi karena dia ninggalin kesan yang susah dijelaskan. Ada sesuatu dari dirinya yang bikin aku penasaran. Tenang, misterius, tapi matanya kelihatan kayak nyimpen banyak
Cerita 3 hari setelah pertemuan itu, Jogja diguyur hujan dari siang sampai sore. Aku tetap narik andong walaupun sepi. Turis ogah keluar kalau hujan. Tapi ya gimana lagi, namanya juga cari makan. Pas aku lagi nunggu di pinggir jalan, sambil duduk di atas andong yang udah aku tutupin plastik, tiba-tiba ada orang nyamperin. Pakai jas hujan tipis, bawa payung merah, dan berdiri di sisi jalan sambil nengok-nengok. Aku nyipitkan mata, nyoba lihat lebih jelas. Deg, itu dia. Yojung. Aku langsung berdiri. Mbak Yojung. Dia noleh, agak kaget, terus ketawa kecil. You remember me? Ya jelas. Jogja kecil kok, ketemu lagi ya. Jawabku sambil senyum. Dia jalan pelan ke arahku. Baju dan sepatunya basah kena cipratan air. Aku cepet-cepet turunin tangga andong dan nawarin tempat duduk. Mau keliling? Nggak dingin? Tanyaku. Dia angguk. I just walk, no plan. But I remember you, you kind. Aku garuk kepala. Nggak tahu kenapa aku jadi canggung. Mau kemana? Dia diam sebentar. No plan, just want to feel Jogja. Akhirnya kami keliling kota. Hujan masih turun, tapi gerimis aja. Jalanan becek, tapi kota ini tetap terasa hidup. Yojung duduk diam, matanya lihat keluar, tapi wajahnya kayak lebih tenang hari ini. Lebih rileks. Aku nyoba ngobrol lagi. Suka Jogja? Dia angguk. Jogja, warm. People, place, food, all warm. Kami ketawa bareng. Dan entah kenapa, rasanya nyaman banget. Kalau boleh tahu, Mbak udah berapa lama di sini? Tanyaku. Hampir 2 minggu. Hiding, resting. Aku ngernyit. Hiding? Dia langsung gelagapan. No, maksudnya rehat. Istirahat. Ada nada gugup di suaranya. Aku nggak mau maksa, jadi aku alihin topik. Nanti kita ke alun-alun, ya? Ada wedang ronde enak di sana. Dia senyum lagi. Senyum yang bikin hati aku anget. Nggak lebay, tapi senyum itu kayak bilang, makasih udah ada. Kami berhenti di alun-alun kidul. Di bawah gerimis kecil, aku beliin dia wedang ronde dan tahu bacem. Dia makan pelan, matanya sesekali lihat ke arah sepeda lampu warna-warni yang lalu lalang. Aku dulu suka lihat lampu dari jendela, katanya, tiba-tiba. Jendela hotel? Bukan, jawabnya pelan. Dari rumah, yang seperti penjara. Aku diam, nggak tahu harus jawab apa. Tapi jantungku berdebar lebih kencang dari biasanya. Dia menatapku sebentar, lalu balik lihat lampu-lampu. Itu, aku belum cerita semuanya ke kamu. Tapi aku rasa, kamu orang baik. Aku nggak ngerti maksud dia apa. Tapi dari cara dia ngomong, aku tahu. Dia bawa sesuatu. Bukan barang, tapi beban. Aku bukan siapa-siapa, Mbak, jawabku pelan. Cuma tukang andong. Tapi kalau bisa bikin Mbak lebih tenang di sini, ya, aku senang. Dia tersenyum lagi. Tapi kali ini, senyumnya beda. Ada sedih di balik itu. Matanya merah, mungkin karena angin, atau mungkin karena mau nangis. Kami kembali ke andong dan jalan pelan. Hujan udah reda, jalanan mulai ramai lagi. Tapi di antara semua keramaian itu, ada ruang sunyi yang cuman kami berdua isi. Sebelum turun, Yojung nengok dan berkata, "Thank you Rehan, can we meet again?" Aku nggak jawab langsung. Tapi aku senyum dan bilang, aku nongkrong tiap sore di Malioboro. Andong nomor 7. Dia angguk. Oke, I will remember. Dia turun dan jalan pelan. Payung merahnya terbuka lagi, melambai-lambai di bawah langit Jogja yang mulai gelap. Aku duduk diam, liatin punggungnya yang menjauh. Entah kenapa, aku ngerasa aku bakal lihat dia lagi. Dan mungkin, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku nungguin seseorang. Hampir seminggu setelah malam gerimis itu, aku jadi sering liatin sekeliling setiap narik andong. Kayak anak kecil yang nunggu teman mainnya datang. Aku tahu ini kelihatan bodoh, tapi aku beneran pengen ketemu Yojung lagi. Dan bener aja, sore itu,
Saat aku lagi mangkal dekat gapura masuk pasar Beringharjo, aku lihat sosoknya. Kali ini dia pakai topi lebar warna krem dan dress panjang warna hijau lumut. Gaya jalan dia masih sama, pelan, hati-hati, tapi anggun. Aku berdiri dari tempat duduk. "Mbak Yojung," dia noleh, lalu senyum lebar. "Rehan, I hope you still here." "Haha, masih. Jogja kan rumah saya," jawabku sambil nyapa dengan tangan. Dia langsung naik ke atas andong tanpa banyak ngomong. Kayaknya dia udah niat kesini buat ketemu aku. "Mau kemana hari ini?" tanyaku sambil mulai menarik tali kekang Kliwon. "Aku ingin see local life. Real Jogja," aku senyum. "Oke, siap. Hari ini kita keliling versi lokal, bukan turis. Kami jalan pelan menyusuri jalan belakang pasar, lewat gang-gang sempit yang kadang nggak ada di peta. Aku tunjukin dia kios jamu, penjual batik lawasan, dan warung kecil yang jual tempe mendoan, paling enak menurutku. Di salah satu sudut pasar, aku ajak dia turun buat makan di warung lesehan. Nggak ada AC, cuma kipas angin dan suara tukang gorengan, yang terus nyaringin spatula ke wajan. Ini tempat favorit saya. Makanannya enak, murah, dan bisa lihat orang lewat-lewat, kataku sambil duduk. Dia ketawa kecil. "This is new for me. Noisy but I like it." Kami makan bareng, dan untuk pertama kalinya, Yojung banyak cerita tentang makanan yang biasa dia makan dulu. Katanya, lebih banyak dikontrol, tentang hobi kecilnya bikin origami, tentang gimana dia suka warna-warna pastel karena tenang dilihat. Aku juga cerita tentang Kliwon, yang dulu nyasar sampai pasar hewan dan baru ketemu 2 hari kemudian. Tentang gimana aku dulu pengen jadi guru SD, tapi keadaan nggak ngizinin. Tentang ibuku yang selalu bilang, "Yang penting kamu jujur dan jangan jadi beban orang lain." Yojung dengar semua itu dengan mata terbuka lebar. Dia benar-benar ngedengerin, bukan cuman pura-pura peduli. "Aku suka denger kamu cerita," katanya pelan. Aku cengar-cengir, padahal aku cuma cerita hal biasa. Justru itu, aku rindu hal biasa, yang sederhana, yang nyata. Habis makan, aku ajak dia ke toko kecil yang jual kain batik. Dia sempat milih satu motif parang rusak berwarna coklat tua. "Aku ingin beli ini," katanya sambil memeluk kain itu. "Untuk kenang-kenangan," aku angguk. Tapi di dalam hati, aku mikir, kenang-kenangan buat apa? Apa dia bakal pergi lagi? Waktu hari mulai sore, aku antar dia balik ke penginapan. Sebelum turun, dia kasih aku bungkusan kecil. "Apa ini?" tanyaku. "Roti dari aku. Homemade. I make it this morning." Aku terdiam sejenak. "Makasih, Mbak." Dia senyum. "Boleh aku temani kamu lagi? Maybe tomorrow?" Aku nggak bisa nahan. Senyum. "Tentu. Kapanpun." Dia turun, dan sebelum masuk ke penginapan, dia sempat nengok dan melambai. Kali ini, tatapan matanya beda. Lebih hangat. Lebih dekat. Sore itu, aku duduk lama di atas andong, pegang bungkusan rotinya erat-erat, dan diam-diam nyium aromanya. Bau manis, agak rempah-rempah. Entah kenapa, aku merasa mulai ketagihan. Bukan sama rotinya, tapi sama kehadirannya. Dan waktu jalanan mulai sepi, aku sadar satu hal. Hatiku udah nggak sendirian lagi. Dari semua hari yang pernah aku lewati bareng Yojung, hari itu terasa paling tenang. Kami nggak keliling jauh, cuma duduk di taman dekat, tugu Jogja sambil makan bakpia yang dia beli di Jalan Patuk. Dia duduk bersila di kursi taman, rambutnya dikuncir rendah, dan dia pakai kemeja putih longgar yang kelihatan adem banget. Aku duduk di sebelahnya, nyuapin Kliwon yang sedari tadi anteng makan rumput. "Rehan," katanya tiba-tiba. "Kamu percaya takdir?" Aku mikir sebentar. Percaya, tapi ya, nggak ngoyo. Kadang takdir juga butuh dijemput, bukan ditunggu. Dia senyum. "Aku suka cara kamu mikir." Kami diam cukup lama setelah itu. Tapi bukan diam yang canggung. Justru enak. Kayak duduk bareng seseorang
yang nggak harus selalu ngomong buat bikin suasana nyaman. Sampai akhirnya dia buka tas kecilnya dan ngeluarin amplop coklat kusut. Dia pandangin amplop itu lama banget, lalu pelan-pelan dia sodorin ke aku. "Boleh aku titip ini sama kamu?" katanya. Aku ambil amplop itu, agak bingung. "Isinya apa?" "Surat," jawabnya pendek. Kalau suatu hari aku nggak sempat kembali, buka aja. Aku langsung nengok ke dia. "Mbak, maksudnya apa?" Dia tarik napas panjang. "Aku belum bisa cerita semuanya sekarang. Tapi aku janji, nanti aku akan cerita. Satu-satu. Aku nggak maksa. Tapi jujur, hatiku mulai was-was. Surat, titipan, kalimat, kalau aku nggak kembali. Semua itu bikin pikiranku muter-muter sendiri. Kami balik ke penginapan sore itu. Tapi sebelum dia turun, aku pegang tangannya sebentar. "Mbak Yojung, saya nggak tahu kamu bawa beban apa. Tapi kalau kamu butuh teman, aku di sini." Dia cuma bilang, "Makasih, Rehan." Lalu turun, tanpa nambah kata apa-apa. Malam itu, aku taruh amplop itu di laci bawah tempat tidur. Aku belum berani buka. Nggak tahu kenapa, rasanya berat banget. Keesokan harinya, aku mangkal seperti biasa. Tapi Yojung enggak datang. Hari berikutnya juga enggak. 3 hari, 4 hari, enggak ada kabar. Aku mulai gelisah. Aku coba ke penginapan tempat dia nginap. Resepsionis bilang dia udah check out 2 hari lalu. Enggak ninggalin pesan apapun, enggak bilang mau kemana. Aku duduk di tangga penginapan itu. Lama. Pandangin jalanan sambil mikir. Dia pergi? Kenapa enggak bilang apa-apa? Malamnya aku pulang dan buka laci. Amplop itu masih di sana. Tangan ini gemetar waktu ngebuka segel coklat yang udah mulai. Robek isinya 1 lembar surat, tulisan tangan dengan tinta biru. "Rehan, terima kasih karena sudah baik padaku. Maaf aku pergi tanpa pamit. Aku harus menyelesaikan sesuatu yang belum selesai. Kalau takdir mempertemukan kita lagi, aku janji akan cerita semuanya. Tapi kalau tidak, tolong jangan tunggu aku terlalu lama. Kamu pantas bahagia. Yojung." Aku baca surat itu berkali-kali, nggak bisa berhenti mikir. Apa yang dia maksud dengan menyelesaikan sesuatu? Aku merasa kayak ditinggal tanpa kejelasan. Kecewa? Iya. Bingung? Jelas. Tapi yang paling nyakitin adalah rasa kangen yang datang tiba-tiba. Aku narik andong seperti biasa setelah itu. Tapi rasanya beda. Ada 1 kursi kosong yang sekarang terasa sepi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku jadi kusir, aku berharap penumpang berikutku bukan cuma turis biasa. Tapi seseorang yang pernah ninggalin payung merah di ingatan dan surat tanpa alamat di hatiku. 3 minggu. Itu waktu yang aku hitung sejak terakhir kali aku lihat Yojung. Nggak ada kabar. Nggak ada pesan. Nggak ada tanda-tanda. Tapi anehnya, aku masih narik andong sambil nyari-nyari dia. Mataku refleks lihat tiap perempuan berambut panjang yang jalan pelan, tiap bayangan payung warna merah. Ya, aku tahu ini kedengarannya bodoh. Tapi aku nggak bisa bohongin diri sendiri. Hari itu, sore menjelang malam, aku lagi narik pelan di dekat titik 0. Udara mendung. Lampu-lampu toko udah mulai nyala. Aku ngelihat sepasang anak muda turis dari Bandung senyum-senyum di andong belakangku. Mereka ketawa bareng, selfie, saling suap cilok. Aku senyum juga, tapi di dalam hati, kosong. Aku muterin kota seperti biasa, lalu balik ke pangkalan. Kliwon aku lepasin ke kandang kecil di belakang warung. Aku duduk sambil minum teh hangat, sendirian, dan tiba-tiba ada suara lembut dari belakang. "Rehan." Aku noleh. Cepat. Dia berdiri di situ. Yojung. Dengan jaket hitam panjang, rambut diikat sederhana, dan wajah yang kelihatan capek. Tapi tetap, dia Yojung. Ya ampun. Aku berdiri buru-buru, nggak tahu harus bilang apa duluan. "Mbak, kamu kemana aja?" Dia senyum tipis. "Maaf aku lama, aku harus ke Jakarta. Ada urusan mendesak." "Kenapa nggak bilang?" "Aku nyariin kamu." Suaraku keluar agak keras, lebih karena kaget dan lega sekaligus. Dia jalan pelan mendekat. "Aku tahu,
Aku juga mikirin kamu tiap malam. Aku tarik napas dalam-dalam. Mbak, aku baca surat kamu. Tapi aku nggak ngerti. Kamu pergi, nyuruh aku jangan nunggu. Tapi sekarang kamu balik? Dia duduk di kursi plastik warung. Aku nggak mau ninggalin tanpa jejak. Tapi aku juga nggak bisa cerita semuanya waktu itu. Aku duduk di sampingnya. Sekarang bisa? Dia diam. Lalu ngeluarin dompet dari tas kecilnya dan buka bagian dalamnya. Di sana ada foto. Seorang pria. Usianya mungkin 40-an. Seragam militer. Tegas tapi dingin. Itu suamiku, katanya pelan. Aku kaget. Maksudnya, kamu masih menikah? Dulu. Sekarang tidak. Dia meninggal 3 tahun lalu. Aku diam. Gak tahu harus ngomong apa. Dia bukan orang biasa. Dan bukan orang baik. Tapi aku gak bisa keluar dari kehidupanku dulu semudah itu. Waktu dia mati, aku merasa bebas. Tapi ternyata, bayangannya tetap ada. Keluarganya masih awasi aku. Sampai sekarang. Makanya kamu ke Indonesia. Dia angguk. Aku pengen mulai dari awal. Jauh dari mereka. Jauh dari politik, kekuasaan, tekanan. Aku cuma pengen hidup biasa. Kayak kamu. Aku lihat dia lama. Kali ini, tanpa penghalang, dia udah mulai buka dirinya. Dan aku bisa lihat luka-luka itu di matanya. Mbak, kataku pelan. Kamu tahu nggak, selama kamu nggak ada, aku ngerasa kosong. Tapi aku juga sadar, aku belum benar-benar kenal kamu. Dia noleh ke aku. Kalau kamu mau kenal aku sekarang, aku akan cerita semuanya. Tapi satu-satu, aku butuh kamu sabar. Aku tarik napas. Asal kamu nggak pergi lagi tanpa kabar, aku bisa nunggu. Dia senyum. Senyum yang selama ini aku rindukan. Kamu mau temani aku mulai dari awal? Tanyanya. Aku lihat matanya. Asal kamu nggak minta aku beli motor baru atau rumah mewah, aku siap. Kami ketawa bareng. Tawa kecil, tapi cukup buat bikin malam itu. Nggak dingin lagi. Dan saat itu juga, aku sadar. Meskipun dia datang tanpa suara, kehadirannya lebih keras dari apapun yang pernah aku dengar sebelumnya. Sejak malam itu, Yojung enggak pergi lagi. Dia pindah ke penginapan yang lebih kecil, lebih sederhana. Katanya, dia pengen hidup kayak orang biasa, tanpa embel-embel kemewahan, tanpa pelayan, tanpa aturan aneh, cuma jadi diri sendiri. Setiap pagi, dia duduk di kursi kecil di depan penginapan, nungguin aku datang dengan andong. Kadang sambil bawa 2 gelas kopi sachet, 1 buat dia, 1 buat aku. Kami keliling Jogja seperti biasa, tapi kali ini nggak buru-buru. Kami nikmatin setiap sudut kota kayak orang yang lagi belajar mencintai lagi dari nol. Suatu sore, kami berhenti di alun-alun selatan. Yojung pengen nyobain jalan di antara 2 pohon beringin pakai mata tertutup. Ritual klasik katanya, biar bisa tahu isi hati. Aku nggak percaya hal-hal begitu, tapi dia ngotot. Jadi aku tutup matanya dengan syal abu-abu yang selalu dia bawa. Lucunya, dia malah jalan miring, nggak sampai-sampai ke tengah. Kayaknya aku nggak jujur sama hati aku sendiri, katanya sambil ketawa. Aku ketawa juga. Atau mungkin kamu belum ngerti isi hati kamu sepenuhnya. Dia duduk di bawah pohon. Rehan, kamu tahu nggak? Waktu aku kecil, aku pikir dunia itu cuma sejauh pagar rumah. Aku ikut duduk. Pagar rumah? Maksudnya? Iya. Di Korea Utara, hidup kami dikontrol. Bahkan main pun harus di halaman sendiri. Nggak boleh sembarangan ngomong. Nggak boleh sembarangan baca buku. Dunia itu kecil banget buatku. Aku pelan-pelan mulai paham kenapa dia selalu kelihatan heran setiap lihat hal-hal sederhana di sini. Ibu-ibu jualan, anak-anak lari-larian, tukang parkir yang nyanyi pakai peluit. Aku iri sama kamu, katanya sambil lihat ke langit yang mulai. Orangnya, loh kenapa malah iri? Kamu bisa milih. Mau jadi apa, mau kemana, mau suka siapa. Semuanya kamu yang putuskan. Aku dulu nggak bisa. Aku diam sebentar. Mungkin itu sebabnya sekarang kamu berani datang jauh-jauh ke sini. Dia noleh ke aku. Matanya hangat tapi ada sedihnya juga. Iya, tapi kadang
Keberanian itu datang terlambat. Aku ngerti maksudnya. Dia bawa luka yang nggak kelihatan, tapi terasa. Dan aku mulai sadar perasaanku ke dia bukan cuma rasa kasihan, bukan sekadar tertarik, tapi lebih dari itu. Aku pengen jaga dia. Waktu kami balik ke penginapan, dia pegang tanganku sebentar. Belum pernah dia lakuin itu sebelumnya. Tangannya dingin, tapi genggamannya yakin. "Terima kasih ya Rehan," katanya pelan. "Buat apa?" "Buat nggak nanya terlalu banyak, tapi tetap mau temani aku." Aku senyum, meski hati rasanya hangat kayak baru dikasih selimut. Tapi malam itu, waktu aku sendirian di rumah, aku mulai mikir seberapa dalam sebenarnya luka yang dia simpan. Dan apa aku cukup kuat buat menampung semuanya. 2 minggu setelah Yojung balik ke Jogja, suasana mulai terasa beda. Kami masih jalan bareng hampir tiap hari, keliling kota, ngobrol, kadang cuma duduk ngopi di warung kecil deket Pasar Beringharjo. Tapi aku bisa ngerasain sesuatu yang berubah. Ada kegelisahan di matanya. Senyumnya tetap manis, tapi kadang kayak dibuat-buat. Tawa kecilnya suka berhenti mendadak, kayak pikiran dia kemana-mana. Awalnya aku nggak mau nanya. Aku pikir, mungkin dia cuma capek. Tapi makin hari aku makin nggak tenang. Sampai suatu malam, dia minta ketemuan di tempat biasa, bangku kayu tua di pinggiran Kalikot. Tempat kami kadang duduk berdua sambil liatin lampu-lampu rumah warga yang kelap-kelip di bukit. Waktu aku datang, dia udah duduk duluan. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan di tangannya ada map kecil warna hitam. "Rehan," katanya pelan, "aku harus jujur sama kamu sekarang." Aku duduk di sebelahnya, deg-degan. Tapi aku nggak tunjukin. Dulu, waktu aku masih di Pyongyang, aku bukan cuma istri tentara. Aku juga bagian dari program negara. Aku kerja di bagian administrasi diplomatik. Aku masih dengerin. Aku tahu banyak hal, rahasia. Termasuk transaksi ilegal antar pejabat, data mata-mata, nama-nama buronan. Aku tahu semua itu karena aku yang ngurus dokumennya. Aku mulai bisa nebak arah pembicaraannya. Dan jujur, hatiku mulai dingin. Waktu suamiku meninggal karena kecelakaan, aku pakai kesempatan itu buat kabur. Aku bawa salinan dokumen. File itu sekarang di tanganku. Itu, dia ngangkat map kecil itu. Isinya semuanya. Aku nggak langsung respon. Aku cuma pandangin map itu. Tiba-tiba semua terasa berat. Ini bukan cuma tentang 2 orang yang jatuh cinta di Jogja. Ini lebih dari itu. Jauh lebih besar. Aku nggak ngerti. Suaraku keluar pelan. "Kenapa kamu kasih tahu semua ini ke aku? Karena aku butuh kamu tahu siapa aku sebenarnya. Biar kamu bisa mutusin, kamu masih mau deket sama aku atau enggak." Aku tarik napas. Dalam banget. "Jadi, kamu diburu?" Dia angguk pelan. "Ada orang-orang yang pengen file ini. Mereka bisa nyakitin siapa aja yang deket sama aku, termasuk kamu." Aku diam. Otakku muter cepat. Semua kenangan 2 minggu terakhir muter kayak film. Tawa dia. Tatapan dia. Genggaman tangan dia. Semuanya sekarang kelihatan rapuh. "Terus sekarang kamu mau apa?" "Aku mau serahin dokumen ini ke orang yang bisa lindungi aku. Tapi aku belum tahu siapa yang bisa dipercaya. Aku cuma tahu, aku nggak bisa terus-terusan sembunyi." Aku lihat dia. "Lama, Mbak, kamu tahu kan, aku ini cuma kusir andong. Hidupku sederhana, aku nggak ngerti politik, nggak ngerti dunia mata-mata, apalagi bahaya kayak gini." Dia angguk. "Aku tahu, dan itu alasan kenapa aku merasa aman sama kamu. Dan entah kenapa, justru kalimat itu yang bikin hatiku makin berat." Aku berdiri. Jalan pelan ke arah pagar jembatan kecil. Lihat ke air yang gelap di bawah. "Kalau kamu tetap di sini, kamu yakin bisa tenang?" Dia datang pelan mendekat. "Enggak. Tapi kalau kamu masih mau temani aku bisa lebih kuat." Aku noleh ke dia. "Aku nggak janji bisa jadi pahlawan, Mbak, tapi aku nggak akan ninggalin kamu sendirian." Dia senyum, tapi kali ini senyumnya sedih banget. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku sadar
Cinta bukan cuma soal senyum dan pelukan. Kadang, cinta juga soal resiko. Tentang milih tetap tinggal. Meski kamu tahu bisa kena bahaya kapan aja. Hari-hari berikutnya berubah jadi lebih tegang dari biasanya. Walaupun kami masih keliling kota kayak biasa, tapi ada sesuatu yang selalu bikin aku noleh ke belakang. Rasa aman yang dulu aku rasain waktu narik andong, perlahan mulai hilang. Pagi itu, pas aku jemput Yojung di penginapannya, dia nggak langsung keluar. Aku nunggu hampir 15 menit. Biasanya dia udah siap nungguin aku di depan, senyum bawa 2 gelas kopi sachet kayak biasa. Pas dia akhirnya keluar, wajahnya tegang. Tasnya lebih besar dari biasanya. Dan dia nggak bilang sepatah kata pun di awal. Kenapa? Aku tanya pelan. Dia nggak langsung jawab. Tapi waktu kami udah jalan beberapa ratus meter, dia bilang pelan. Semalam ada orang ngikutin aku, pria asing. Nggak ngomong. Tapi dia berdiri cukup dekat. Matanya dingin. Aku refleks noleh ke kiri dan kanan. Kamu yakin itu bukan turis? Dia ngangguk. Aku pernah lihat orang itu waktu masih di Beijing, sebelum aku ke Indonesia. Perutku langsung mules. Otakku mulai mikir aneh-aneh. Dia masih ngikutin kamu sekarang? Nggak tahu, tapi tadi pagi aku ngerasa kayak dia masih ngeliatin dari jauh. Aku berhentiin andong di bawah pohon besar. Tarik napas panjang. Kita harus lapor polisi. Rehan, aku bawa dokumen yang bisa bikin satu negara murka. Kamu pikir polisi bisa bantu? Atau malah jadi masalah? Aku kehabisan kata. Semua ini terlalu besar buatku. Aku cuma kusir andong, bukan James Bond. Tapi aku juga tahu, ninggalin dia sekarang bukan pilihan. Aku bakal cari cara, kataku. Walau aku sendiri belum tahu harus mulai dari mana. Kami muter kota tanpa arah pasti hari itu. Lebih buat ngulur waktu. Tapi saat berhenti di parkiran andong dekat keraton, ada kejadian yang bikin dadaku langsung sesak. Seorang pria tinggi, kulit putih, rambut cepak, berdiri di depan gerbang masuk keraton. Matanya tajam. Nggak senyum. Dan pas aku noleh ke Yojung, dia langsung pucat. Itu dia, bisiknya. Aku refleks tarik andong keluar pelan-pelan. Muter balik. Aku pura-pura nggak lihat. Tapi dari kaca kecil yang aku pasang di depan, aku bisa lihat pria itu masih berdiri. Matanya ngikutin andong kami sampai hilang di tikungan. Malamnya, aku nganter Yojung pulang lebih awal. Dan aku nungguin di warung dekat penginapannya. Nggak bisa tidur. Nggak bisa duduk tenang juga. Sekitar jam 9 malam, ada motor metik berhenti di seberang jalan. Nggak lama, pengendara, pria dengan jaket hitam dan helm full face, ngeliatin ke arah penginapan. Lama. Diam. Terus jalan lagi pelan. Aku merinding. Aku tahu ini bukan kebetulan. Yojung dalam bahaya. Dan sekarang, aku juga. Tapi anehnya, rasa takut itu malah makin bikin aku yakin. Yojung butuh aku. Bukan buat nyelamatin dia, tapi buat berdiri di sampingnya. Malam itu aku ngeluarin ponsel jadulku dan buka kontak seorang temanku dari masa lalu. Mas Firman, mantan wartawan investigasi yang sekarang kerja di LSM. Aku ketik pesan. Mas, aku butuh bantuannya. Ini soal nyawa seseorang. Dan soal dokumen penting. Pagi itu beda. Langit Jogja mendung, jalanan lebih sepi dari biasanya, dan pikiranku penuh. Pesan dari Mas Firman semalam singkat, tapi cukup bikin aku melek semalaman. Oke. Bawa dia ke tempat biasa jam 10 pagi. Tapi hati-hati jangan ada yang ngikutin. Tempat biasa itu maksudnya rumah tua di daerah Prawiro Taman. Markas kecil LSM, tempat Mas Firman kerja bantu korban-korban pelanggaran HAM dan pencari suaka. Aku pernah bantuin mereka dulu, waktu ikut jadi relawan nganter logistik waktu banjir. Besar. Jam 9.45, aku udah ada di depan penginapan Yojung. Dia keluar dengan wajah lelah dan mata sembab. Sepertinya semalaman juga nggak tidur. Kita kemana? Tanyanya pelan. Aku punya teman yang mungkin bisa bantu, tapi kita harus hati-hati. Sepanjang perjalanan ke Prawiro Taman, kami nggak banyak ngobrol. Jalanan lengang, tapi rasanya kayak ada ribuan mata ngintai kami dari balik tembok, dari balik pohon, dari
dalam mobil-mobil yang lewat. Waktu kami sampai di rumah tua itu, Mas Firman udah nunggu di beranda, pakai kaos oblong, celana jeans, dan sandal jepit. Tapi matanya tajam. Dia langsung buka pintu dan nyuruh kami masuk tanpa banyak tanya. Di dalam, Yojung duduk di kursi kayu yang bunyinya nyaring pas didudukin. Dia peluk tasnya erat-erat, Mas Firman. Lihat ke aku, lalu ke dia. Saya Firman, teman Rehan. Kamu Yojung, kan? Yojung angguk. Pelan. Aku butuh lihat dokumen itu. Tapi sebelum itu, aku juga butuh kamu jujur sepenuhnya. Yojung diam sebentar, lalu buka tasnya dan ngeluarin map hitam itu. Dengan tangan gemetar, dia serahkan ke Mas Firman. Pria itu buka cepat. Matanya gesit baca satu demi satu halaman. Astaga, bisiknya. Ini data intelijen. Bukan main. Ini bisa bahaya banget kalau jatuh ke tangan yang salah. Yojung ngangguk. Aku tahu. Mas Firman tutup mapnya. Napasnya berat. Aku bisa lindungi kamu. Tapi, kamu harus tahu, begitu aku masukin ini ke jaringan, kamu nggak akan bisa hidup normal lagi. No, kamu harus siap jadi target. Selamanya. Yojung diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Lalu, dia mulai cerita. Dan disinilah semuanya mulai berubah. Aku bukan cuma istri tentara atau pegawai administratif. Aku pernah jadi bagian dari tim penyaring informasi, tim khusus yang ngecek kelayakan tahanan politik buat dibuang ke kamp kerja paksa. Aku kaget. Kupingku panas. Aku tahu siapa yang pantas bebas dan siapa yang harus dibuang. Tapi aku nggak punya pilihan. Kalau aku nolak, aku yang masuk daftar. Dia mulai nangis. Aku diam. Aku tutup mata. Sampai suatu hari, aku nemu nama kakakku sendiri di daftar itu. Aku membeku. Nafasku terhenti sebentar. Dia aktivis. Diam-diam nyebar selebaran anti pemerintah. Aku tahu, kalau aku nolak, semua keluargaku habis. Tapi, aku tetap nolak. Dia menatapku. Matanya merah. Sejak itu aku diawasi. Disiksa. Dipaksa kerja ganda. Sampai akhirnya suamiku mati. Dan aku punya celah buat kabur. Aku nggak tahu harus ngomong apa. Mulutku kering. Rehan. Suara dia pelan. Kamu mungkin nggak akan bisa lihat aku sama kayak kemarin. Tapi aku nggak sanggup bohong terus. Aku berdiri. Jalan ke sudut ruangan. Dunia rasanya muter. Wanita yang aku sayang ternyata pernah jadi bagian dari sistem yang nyiksa orang lain. Termasuk keluarganya sendiri. Aku pengen marah. Tapi lebih dari itu, aku pengen ngerti. Kenapa kamu kabur ke sini? Karena aku dengar, Jogja itu tempat buat orang yang pengen mulai hidup dari nol. Aku diem. Lama. Mas Firman akhirnya buka suara. Rehan, kamu punya dua pilihan. Tetap di samping dia dan siap menghadapi segala konsekuensinya. Atau pergi sekarang sebelum semuanya makin dalam. Aku noleh ke Yojung. Dia duduk bungkam. Tangannya gemetar. Tapi matanya masih berharap. Dan saat itu aku sadar, ini bukan cuma soal cinta. Ini soal memilih untuk tetap tinggal meskipun tahu akan sakit. Atau pergi dan selamat. Tapi terus dihantui. Aku pikir malam-malam berat udah kulewatin. Tapi ternyata belum ada apa-apanya dibanding malam ini. Setelah pertemuan di rumah Mas Firman itu, kami sepakat buat Yojung nginep dulu di tempat yang lebih aman. Sebuah rumah milik jaringan relawan, tersembunyi di balik gang kecil dekat kota Gede. Bukan rumah mewah, tapi cukup buat sembunyi, cukup buat bernafas. Malam itu aku duduk di emperan rumah, ngerokok sendiri. Hawa dingin masuk ke tulang, tapi pikiranku lebih dingin lagi. Yojung, dia bukan wanita biasa. Dia punya masa lalu yang dalam, gelap, dan rumit. Tapi aku juga nggak bisa pura-pura nggak cinta. Nggak bisa cuek sama semua momen yang udah kami lewatin bareng. Meski ada rasa takut, tapi rasa itu nggak cukup kuat buat ngusir semuanya. Sekitar jam 11 malam, pintu diketuk pelan. Aku berdiri cepet. Kaget. Nggak ada yang tahu rumah ini kecuali kami bertiga. Mas Firman yang buka pintu. Di depannya ada dua orang.
Pria dan wanita. Keduanya berwajah Asia Timur, rapi, tenang, dan mengancam. "Apa ini rumah Bu Yojung?" tanya si pria pakai. Bahasa Indonesia yang kaku banget. Aku langsung pasang badan. "Mau apa?" "Kami hanya ingin bicara. Kami dari institusi penting. Bawa pesan dari keluarganya." Mas Firman gak langsung jawab. Dia ngelirik aku. Aku angguk pelan, ngasih kode. "Jangan percaya. Kami gak terima tamu malam-malam, Pak," kata Mas Firman dingin. Pria itu tersenyum tipis. "Kalau begitu, mungkin kami akan kembali besok. Atau mungkin kami tidak perlu kembali karena dia sudah kami bawa diam-diam." Mereka pergi tanpa kata. Tapi ancamannya jelas. Setelah mereka hilang di tikungan, aku balik masuk, dan Yojung udah berdiri di belakang pintu. Dia dengar semuanya. "Kita harus pergi," katanya lirih. "Mereka nggak akan berhenti." Aku tarik napas dalam-dalam. "Kamu mau kabur kemana?" "Aku nggak tahu. Tapi aku nggak bisa terus sembunyi di Jogja. Aku akan seret kamu ke jurang, Rehan." Aku nggak mau itu terjadi. Aku marah. Bukan karena dia mau pergi, tapi karena dia mutusin sendiri. Tanpa ngomong dulu. "Aku udah milih buat di samping kamu, Mbak. Bukan karena aku suka tantangan, tapi karena aku cinta. Jadi tolong, jangan tinggalin aku dengan dalih nyelamatin aku." Dia nangis. Tapi kali ini nggak nahan-nahan. Tangisannya keras, gemetar. "Kalau kamu ikut aku, hidup kamu bakal hancur. Kalau aku kehilangan kamu, hidupku juga bakal kosong. Kami berdua diam. Dunia kayak berhenti." Lalu akhirnya Mas Firman duduk di antara kami. "Kita nggak punya waktu lama. Besok pagi, kita harus keluarin kamu dari Jogja. Ke Semarang. Ada kontakku di sana, bisa bantu proses pengajuan suaka ke negara ketiga. Tapi kamu harus siap kehilangan semua, termasuk Rehan." Jantungku mencelos. Kalau dia ikut, dia jadi target juga. "Kalian harus mutusin malam ini." Aku lihat Yojung. Dia lihat aku. Dan dalam tatapan itu aku tahu, kami saling sayang, tapi dunia ini kejam. Nggak semua cinta bisa berakhir indah. Malam itu aku nggak tidur. Kupeluk Yojung di kursi kayu reyot. Kupeluk erat, seolah itu terakhir kalinya. Karena mungkin memang iya. Pagi buta, mobil kecil datang. Mas Firman bawa 2 tas. Satu untuk Yojung. Satu berisi dokumen. Yojung berdiri di depan pintu. Aku masih duduk. "Rehan, kamu nggak ikut?" Aku diam sebentar. Sakit banget jawabnya. "Enggak, Mbak. Aku tinggal. Jogja butuh aku. Dan kamu harus hidup. Harus bebas. Aku nggak boleh jadi beban. Kamu." Dia nangis lagi. Tapi kali ini dia tahu. Aku serius. "Aku cinta kamu, Rehan." Aku senyum. "Aku juga. Tapi kadang, cinta juga harus tahu kapan harus berhenti ngejar. Dan sekarang, saatnya kamu jalan." Dia peluk aku. Lama. Pelukan yang nggak akan pernah bisa kulupain. Dan saat mobil itu pergi perlahan dari gang kecil itu, aku berdiri sendiri di bawah langit mendung Jogja. Udara pagi rasanya dingin banget. Dan aku tahu, mulai hari ini, hidupku nggak akan sama lagi. 3 minggu, itu waktu sejak Yojung pergi dari Jogja. Dan selama itu juga, aku hidup kayak bayangan. Narik andong masih, senyum ke turis masih, tapi semua kayak autopilot. Tubuhku di jalan, pikiranku entah kemana. Setiap malam, aku duduk di emperan kontrakan, nunggu kabar yang nggak tahu bakal datang atau enggak. Mas Firman juga sempat hilang kabar semingguan. Katanya, setelah bantu Yojung ke Semarang, dia harus sembunyi sementara karena ada yang ngikutin. Dunia yang kami sentuh waktu itu ternyata memang segelap dan sebesar itu. Kadang aku nanya ke diri sendiri, kenapa aku nggak ikut? Kenapa nggak nekat aja kabur bareng Yojung? Tapi tiap kali aku tanya, jawabannya sama. Karena cinta yang benar nggak selalu berarti harus memiliki. Suatu sore, aku lagi duduk di pojokan warung langganan, ngeteh sendiri, sambil liatin anak-anak main layangan di alun-alun. HP-ku bunyi, nomor asing, internasional.
Halo? Aku angkat, deg-degan setengah mati. Rehan, ini aku. Suaranya. Yojung. Jantungku langsung kayak digetok palu. Suaranya gemetar, tapi jelas. Dia hidup. Dia aman. Aku. Di Finlandia sekarang. Suakaku diterima. Di sini, dingin. Sepi. Tapi aku aman. Aku tutup mata. Tarik napas dalam. Kamu sehat? Aku cuma bisa tanya itu. Kalimat lain mentok di tenggorokan. Sehat. Tapi kangen kamu. Setiap malam aku mimpiin kita jalan bareng di Malioboro. Aku masih bisa ngerasain bau kuda, suara derap, roda, dan kamu di depan, senyum sambil cerita. Aku senyum miris. Aku masih narik andong, tapi sekarang nggak ada yang duduk di bangku belakang, sambil nyuapin aku bakpia. Dia ketawa kecil, tangisnya nyelip di situ. Rehan, kamu masih sayang aku? Aku diam sebentar. Terus jawab, sayang, tapi mungkin sekarang lebih banyak rindu daripada cinta. Dia nggak langsung jawab. Lalu, dia bilang pelan, suatu hari nanti, kalau semuanya udah aman, aku bakal balik. Bukan buat ngulangin yang dulu, tapi buat bilang terima kasih. Karena kamu pernah jadi satu-satunya tempat, aku merasa hidup. Aku pegang HP erat-erat. Aku tunggu, sambungan terputus. Tapi hatiku nggak lagi hampa. Untuk pertama kalinya dalam 3 minggu, aku bisa senyum tulus. Besok paginya, aku tarik andong lewat Malioboro seperti biasa. Tapi kali ini, aku mutusin pasang tulisan kecil di sisi andong. Dulu cinta duduk di sini, sekarang tinggal cerita. Dan tiap ada turis tanya itu maksudnya apa? Aku cuma senyum dan bilang, itu kisah cinta paling singkat, tapi paling dalam yang pernah aku punya. Jogja itu kota yang aneh. Kadang waktu terasa lambat banget, tapi sekalinya jalan, tahu-tahu udah berbulan-bulan aja lewat. Sejak terakhir aku dengar suara Yojung dari Finlandia itu, hidupku pelan-pelan balik ke ritme semula. Tapi nggak benar-benar sama. Kayak lagu yang nadanya berubah tapi liriknya tetap. Pagi tetap aku habiskan dengan nyiapin andong, nyikat kuda, ngelapin jok, ngecek roda. Kegiatan yang dulunya rutinitas, sekarang rasanya punya makna lain. Setiap derap langkah kuda, setiap klakson motor di jalan, semuanya jadi pengingat bahwa aku masih di sini. Masih berjalan, masih bernapas. Cuman, bedanya, sekarang aku lebih banyak diam. Orang-orang di sekitar juga kayak mulai ngerti. Mas Bowo, sesama kusir yang biasanya cerewet, sekarang nggak lagi banyak nanya soal Yojung. Mungkin mereka tahu, ada beberapa kehilangan yang nggak perlu diomongin, cukup dihormati. Kadang, ada turis yang wajahnya mirip dia. Sama-sama sipit, rambut panjang, gaya jalan pelan. Dan tiap kali itu terjadi, jantungku langsung deg-degan. Tapi ya gitu, pas dilihat lebih dekat, bukan dia, aku udah nggak ngarep dia balik dalam waktu dekat. Bukan karena nggak percaya, tapi karena aku tahu. Dia butuh waktu. Sama kayak aku. Bedanya, dia sembuh di tempat asing, aku sembuh di kota ini. Suatu sore, aku narik 2 turis cewek dari Jakarta. Mereka seru, cerewet, banyak tanya. Dan pas sampai di ujung rute, salah satu dari mereka bilang, "Mas, ceritain dong, siapa cinta pertama Mas Rehan?" Aku senyum, terdiam sebentar, lalu jawab, "Dia turis juga, tapi dari tempat yang nggak bisa kalian bayangin." "Serius?" "Serius. Dia dari Korea Utara." Mereka ketawa, pikir aku bercanda. Aku nggak marah. Aku ngerti, ceritaku kedengerannya memang kayak fiksi. Tapi buatku, itu nyata. Sangat nyata. Malam itu, pas aku lagi duduk ngopi di emperan kontrakan, HP-ku bunyi. Email. Dari alamat yang asing. Pengirim. Yoji 91. Subjek. Untuk Rehanisi. Rehan, hari ini salju turun untuk pertama kalinya di sini. Aku keluar dan berjalan sendiri, seperti yang dulu sering kita lakuin di Malioboro. Aku nggak tahu kapan bisa kembali, tapi aku belajar banyak sejak aku di sini. Termasuk belajar berdamai sama masa lalu. Dan tahu nggak, ternyata berdamai itu bukan soal melupakan, tapi soal memaafkan, termasuk memaafkan diri sendiri. Kalau suatu hari kamu ada di stasiun, dan kamu lihat ada perempuan asing nyari-nyari andong,
Jangan buru-buru jalan. Bisa jadi itu aku. Yojung. Aku baca ulang 5 kali. Mataku panas. Tapi aku senyum. Karena ternyata harapan itu nggak perlu besar. Kadang cukup 1 kalimat. Cukup 1 email. Cukup 1 janji kecil. Sekarang, tiap malam sebelum tidur, aku pandangi foto kecil yang kami ambil bareng di depan Tugu Jogja. Waktu itu aku lagi narik andong, dan dia minta turun sebentar buat foto. Dia berdiri di sampingku, senyum lebar, matanya sipit dan hangat. Dari hidupku. Dan kalau takdir masih baik, siapa tahu kami bisa duduk bareng lagi di bangku belakang andong itu. Jalan pelan-pelan, tanpa takut. Tanpa sembunyi. Hari ini Jogja cerah. Nggak panas, nggak juga mendung. Angin dari utara pelan-pelan lewat, nyapu jalanan Malioboro yang mulai ramai. Turis-turis sibuk foto-foto, tukang bakpia teriak nawarin dagangan, dan andongku berdiri di titik biasa, di bawah pohon besar dekat pos polisi. Sudah 6 bulan sejak email terakhir dari Yojung, nggak ada kabar lagi setelah itu. Tapi anehnya, aku nggak ngerasa ditinggal. Aku merasa tenang, seolah dia tetap ada. Bukan secara fisik, tapi di dalam kenangan, dan di hati yang nggak lagi penuh tanya. Aku tetap narik andong. Tapi sekarang aku mulai ngajarin anak-anak muda buat jadi kusir juga. Banyak yang tertarik, bukan cuma soal narik andongnya, tapi karena mereka bilang, Mas Rehan beda. Setiap cerita yang Mas sampaikan tentang Jogja, kayak punya rasa. Aku ketawa aja. Mungkin itu karena aku udah ngelihat Jogja bukan cuma dari mata turis, tapi dari hati yang pernah jatuh cinta di kota ini. Hari ini aku bawa andong muter-muter ke tempat biasa. Tugu, keraton, alun-alun, terus balik lagi. Dan pas sore menjelang, aku berhenti sebentar di pinggir jalan, beli teh hangat di warung. Pas aku balik ke andong, ada perempuan berdiri di dekat kuda. Rambutnya panjang, tubuhnya dibalut kot abu-abu. Dia megang ponsel dan lihat-lihat sekeliling kayak orang nyari arah. Jantungku langsung berdetak kencang, tapi aku tahan buat buru-buru. Perempuan itu jalan pelan ke arahku, lalu senyum. Senyum yang sangat aku kenal. Mas Rehan, suaranya pelan, ragu, tapi jelas. Aku hampir nggak bisa jawab. Lidahku keluh, mataku panas. Yojung, dia angguk. Dan tiba-tiba dunia jadi sunyi. Jalanan Malioboro yang ribut kayak mendadak hilang suaranya. Kami berdiri beberapa detik, nggak ngomong. Tapi kami tahu, semuanya belum benar-benar usai. Aku cuma mampir. 3 hari, katanya. Aku senyum. Itu cukup lama buat muterin Jogja puluhan kali. Dia tertawa. Masih tawa yang sama. Ayo naik, kataku sambil nunjuk ke bangku belakang andong. Dia naik. Duduk pelan, sambil mengelus sandaran jok yang dulu pernah dia pakai juga. Aku kira kamu udah lupa tempat ini, katanya pelan. Nggak mungkin. Jogja nggak akan pernah lepas dari kamu. Dan akhirnya, kami jalan lagi. Andong pelan-pelan menelusuri Malioboro. Tapi kali ini, nggak ada rasa takut. Nggak ada bayangan masa lalu yang menghantui. Karena sekarang, kami cuma 2 orang yang pernah saling mencintai dengan jujur dan kembali duduk bersama, meski waktu sempat memisahkan. Bukan buat mengulang, tapi buat menutup dengan tenang. Saat matahari mulai tenggelam dan cahaya oranye jatuh di jalanan Jogja, aku menoleh ke belakang. Bangku itu sekarang nggak lagi kosong, dan mungkin nggak semua cinta harus berakhir bersama. Tapi kalau kamu bisa, duduk berdampingan lagi, saling lihat tanpa beban dan berkata, terima kasih karena pernah hadir. Itu juga bentuk cinta yang paling tulus. Dan buatku, itu cukup.